Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita insyaallah ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, bi'idhnihi wa aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-'Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa, atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad ibn al-Husain Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdzir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka. Mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal arjas, orang-orang yang najis. Maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas mazhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin,
seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabat. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang yamrukuna minad din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar, membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh Khalifah Utsman ibnu Affan Dzun Nurain radhiyallahu anhu. Nah, dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib, seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara sayfu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij sayfa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah, enggak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri.
Fasara sayfu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij sayfa haqqin ila an taquma as-sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdzir terhadap khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh as-sahabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdzir dari kaum Qadariyah. Mentahdzir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa? Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabat, salah seorang ulama dari kalangan para sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an. Artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah bin Umar langsung menjelaskan keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibnu Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka.
Maka Abdullah bin Umar menyampaikan, fa idza laqita ulaik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya Abdullah bin Umar bari'un minhum wa annahum bura'u minni, dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dhalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzdzabu bil qadar faraddu alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika at-tabi'una lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu an mujalasatihim wa kadzalika a'immatul muslimina yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula anna sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haqq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haqq, mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq, dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika at-tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wa nahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk bertemu bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madzahibihim, dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujjah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma qaddara yakun
Wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi Khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan waliul amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dhalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Enggak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya. Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabat. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdzir dari kemaksiatan sekalipun. Atau menyampaikan tahdzir kepada sebuah perbuatan dengan dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlun nar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara kesyirikan dan beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa membedakan sendiri mana hak, mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thalabul ilm itu belajar. Gak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan, atau penyimpangan alan, gak usah. Ucapan hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Yaqub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ketika tahdzir para ulama sudah sampai tahdzir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm. Nah, ushhulu anfusakum bil ilm.
Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah as-salafiyah. Ya. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad al-Imam sendiri, maka ini yang dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim. Demikian. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Sata'rifuna ba'da dzalikal akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bisahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar. Sudah, biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah. Akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah seyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira fara'idud din al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru minal ma'asi kulliha wa a'zamiha asyirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdzir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdzir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffizahu ba'd al-mutuni yuqarrira
lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaqtadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kull bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul inhiraf kull bait. Bahkan para dai-dai yang menyimpang, dai-dai penyesat umat, dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihina lil ummati ayyubayyinu lin-nasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia, wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut, wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha, serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela ke sana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahdzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna as-sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Ya, media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di medan dakwah luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun, muhdatsat, dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu.
Enggak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun wa lahum sawlatun wa lahum jawlatun wa lahum satwatuhum wa quwwatuhum. Namun di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa idza taraka an-nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah fa inna sayakhtalitu 'alaihim al-amr fatusbihu as-sunnatu ila janbil bid'ati wala furqan. Namun faidza turika an-nasu kama huwa dhahiru hadhil maqalah, kalau manusia itu muslimin dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajar dengan kemaksiatan, tidak diajar dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Ya. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur, menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila janbil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang mereka bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong. Dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama nggak ngomong, nggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Wa bihadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil.
tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Nah, kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, aku sampaikan. Bil munasabati, fa inna min simati ahlil bid'ah wa nahjihim al-ijmalu fil maqalat. Aku sampaikan, ya, pada kesempatan kali ini, bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini, ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mensifati ahlul bid'ah. Ya, mensifati ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, alladzina yu'ariduna al-kitab was sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani muta'addidatan. Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat, dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah. Mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrahum fi dzalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mustabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal, global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafdhan wa ma'nan yujibu tanawuluha li haqqin wa batil. Nah. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu, berupa syubhat, entah lafaz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa, akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haknya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat.
Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wa hadza mansya'u dhalalin wa hadza mansya'u dhalali man dhalla minal umami qablina wa huwa mansya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulanya kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Mengikuti kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama. Kurang membaca bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya masuk. Ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok, ada ininya. Ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal, dan ini adalah asal muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wa huwa mansya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimatis salafis salih alladzina ta'assau bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wassalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al-ma'aniyah as-sahihata al-ma'lumata bisyar'i wal aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al-ma'aniyah as-sahihata al-ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. Wa yura'una aidan al-alfadz asy-syar'iyyah, dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafaz-lafaz syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Fayu'abbiruna biha,
ma wajadu ila dzalika sabila, maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidha, maka para ulama pun menisbahkan, salafus salih menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula. Batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala, aku sampaikan, fi hadzal nas bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil huffaz lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'ah wal akhta'. Pada nas ini, ya, nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Wa man takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini, ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batilan bi batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadzal raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yaqulul Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik. Wa yuharibuna man yasiru ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Wala yaqulun walan yaqulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada makna yang tafsil.
Lianna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam kitab yang sama, Dar'u Ta'arud Al-Aql wan Naql, kata beliau rahimahullahu taala, fal a'immatu mana'at min itlaqil qaul bi itsbati lafzil jabr aw nafyihi li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qaul, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi itsbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr, li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila, karena lafaz al-jabr tersebut adalah lafaz yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafaz yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras pernyataan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk? Karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada makna yang hak, bisa ditarik kepada makna yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsudu huna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfazil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawaqqu'uhu min al-ishtibahi wal ikhtilafi wal fitnah bikhilafil alfazil ma'thurati wal alfazil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah. Lafaz-lafaz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiha min lubsil haqqi bil batil. Karena lafaz-lafaz mujmal tersebut, lafaz-lafaz bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawaqqu'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafaz-lafaz syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah, timbul fitnah nantinya.
Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, mansya'ul fitnah. Mansya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bi khilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafaz-lafaz yang ma'thurah. Lafaz-lafaz yang dibangun di atas athar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadis-hadis Rasul. yakni lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz-lafaz hadis. Iya. Yang telah atau lafaz-lafaz lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasalat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah annahu qala idza qallal ilmu dhaharal jafa wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis, dhaharal jafa, ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharal jafa wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mangkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'qul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi bisa apa? Bisa ditarik ke mana hak, bisa ditarik ke mana yang batil. Dhaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa, muncul hawa nafsu, fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.